Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu isi kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan sains. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina Sibuya. Setelah melakukan berbagai penelitian ilmiah, para saintis barat telah membuktikan kebenaran janji Allah SWT tentang isi Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, telah membuktikan kebenaran firman Allah SWT yang berkata, "Saya tak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah." Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama itu contohnya ada pentingnya ASI. Seperti yang kita ketahui bahwa di kesehatan modern saat ini sudah banyak para dokter atau para informan kesehatan yang terus memberikan informasi tentang pentingnya ASI. Nah, jika kita lihat secara ilmiah, ASI itu merupakan makanan bagi bayi yang telah terbukti memiliki keunggulan dibandingkan susu sapi atau susu yang berasal dari sumber lain gitu. Bahkan di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang menyatakan bahwasannya ASI itu sangat penting, yaitu terdapat dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut dia berbunyi, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Nah, dalam hal ini bukan hanya ilmiah saja atau yang menyatakan tentang pentingnya ASI, tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan. Jadi pembahasan tentang ASI juga terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma roda'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu zalika fa in arada fisalan antarodim minhumma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aratum antas tardi'u auladakum fala junaha alaikum iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma'ruf. Seseorang tidak terbebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. B. Cerebrum atau otak besar.
Pada surah Al-Alaq ayat 15-16 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yang artinya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang mendustakan lagi durhaka. Nah, ubun-ubun inilah yang disebut para saintis sebagai cerebrum atau otak besar. Lalu, apa hubungannya dengan kebohongan dan cerebrum? Secara psikologi, otak besar ini ternyata bertanggung jawab untuk merencanakan, memotivasi, dan memprakarsai hal yang baik ataupun buruk. Otak besar juga bertanggung jawab atas kebohongan dan kebenaran yang dikatakan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatunisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu C. Pembentukan embrio. Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan pembentukan embrio manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang atau berbentuk lain, maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Fakta yang diungkapkan dalam Al-Quran ini sungguh mencengangkan para saintis modern barat. Saya sungguh sangat bahagia bisa membantu mengklarifikasikan pernyataan Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelaslah bagi saya, pernyataan Al-Quran itu pastilah turun kepada Muhammad dari Tuhan. Papar Profesor Keith Elmore, seorang ilmuwan termuka dalam bidang anatomi dan embriologi. Sebab hampir semua pengetahuan itu belum ditemukan hingga beberapa abad kemudian. Ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad adalah seorang rasul utusan Tuhan, imbuhnya. Tanda pengenalan manusia pada sidik jari. Pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenalan manusia. Jadi, sebuah sidik jari itu bisa menjadi tanda pengenalan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pertanyaan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah 75 ayat 3-4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadika Aulia Caniago akan menjelaskan tentang penciptaan yang berpasang-pasang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, mereka menemukan bahwa struktur makhluk hidup terdiri dari organ-organ tubuh. Organ ini terbentuk dari beberapa jaringan sel. Jaringan sel terbentuk dari sel-sel. Sel terdiri dari inti sel yang di dalamnya terdapat atom. Di dalam atom ini terdapat gen yang berfungsi untuk mengarahkan pembentukan setiap sel tubuh sesuai dengan pembentukannya. Mengenai sebab keberlangsungan hidup yang terus-menerus berjalan, manusia memahaminya sebagai akibat dari adanya kehidupan berpasang-pasangan antara makhluk hidup, yang secara kasat mata mereka dapatkan pada kehidupan mereka sendiri, di mana terdapat laki-laki dan perempuan. Demikianlah pengetahuan manusia tentang misteri kehidupan yang terus-menerus mengalami perkembangan, dan dengan kemajuan sains seperti yang kita saksikan sekarang ini, para ahli mulai dapat memastikan bahwa kehidupan yang berpasangan adalah merupakan hukum alam atau bacaan sunatullah yang berlaku bagi semua jenis kehidupan, baik kehidupan makhluk hidup maupun kehidupan benda mati. Atas dasar itu, pembahasan pada masalah ini mempunyai signifikasinya karena terkait secara langsung dengan kehidupan kita sendiri. Sesungguhnya kita sebagai manusia tidaklah merupakan apa-apa selain dari sel-sel hidup yang memiliki struktur, fungsi, dan kebutuhan biologisnya. Secara detail, kehidupan berpasang-pasangan ini terlihat pada gen yang membuat semua sketsa dan rancangan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Gen DNA yang berbentuk sel ganda terdiri dari 2 pita sel yang terpisah, di mana setiap pita memuat dasar-dasar ozot yang melengkapi dasar-dasar ozot yang dimiliki pita yang lainnya. Dengan diketahuinya struktur DNA ini, cacat tubuh yang disebabkan kelainan jantung yang dapat disembuhkan. Berdasarkan hal itu, sisi kehidupan yang selalu berpasangan merupakan alat untuk memelihara dan memperbaiki ketimpangan yang terjadi selama ini di kehidupan. Dengan syarat, waktu untuk memperbaikinya masih tersisa dan belum pada saat datangnya kematian yang tidak dapat dihindari atau diperbaiki apapun. Kehidupan berpasangan ini kita dapatkan juga dalam pertemuan antara spermatozoon dengan sel telur yang menghasilkan sel gen yang pertama, di mana pada periode selanjutnya sel ini terbelah menjadi 2, setelah itu menjadi 4, setelah itu menjadi 8, lalu 16, kemudian 32. Yang mengherankan, pertumbuhan sel ini selalu terjadi pada bilangan genap, bukan ganjil. Sebagaimana kehidupan berpasangan ini secara kasat mata, kita temukan pada berbagai organ tubuh yang kita miliki dengan fungsi motorik dan biologisnya masing-masing. Seperti kita mendapatkan pada paru-paru, ginjal, gili atau serambi jantung, bagian otak, rahang, lubang hidung, tangan, kaki, yang semuanya berpasang-pasangan atau berjumlah 2. Demikianlah kenyataan ini membuktikan adanya kehidupan yang selalu berpasang-pasangan, baik pada tingkat sel tubuh yang kecil sampai pada tingkat anggota tubuh yang besar. Al-Quran sejak 14 abad yang lalu telah memberikan petunjuknya tentang hal ini. Sebagaimana kita dapatkan dalam surah Az-Zariyat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah." Juga kita dapatkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 12, Allah berfirman, "Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan." Dan dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, Allah berfirman, "Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughshil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Al-Quran merupakan sebagai tanda, bukan sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, sains bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Semua yang sudah kita cermati sejauh ini menunjukkan fakta jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang seluruh berita di dalamnya terbukti kebenarannya. Fakta tentang hal-hal ilmiah dan berita tentang masa depan, fakta-fakta yang tak seorang pun dapat mengetahuinya pada saat itu, telah dipaparkan dalam ayat-ayatnya. Adalah mustahil informasi ini diketahui dengan tingkat pengetahuan dan teknologi saat itu. Sudah jelas bahwa ini menjadi bukti Al-Quran bukan perkataan manusia. Tetapi Al-Quran adalah firman Tuhan yang maha kuasa, maha pemula segalanya, yang menguasai segala dengan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi lawazadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang artinya, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Tidak hanya tiada pertentangan dalam Al-Quran, tetapi setiap informasi dalamnya mengungkapkan mukjizat kitab suci ini semakin banyak setiap harinya. Saran dari makalah kami, setelah membaca makalah di atas, tentunya kita sudah mengetahui bahwasannya Al-Quran itu sebuah tanda, bukan sebuah buku ilmu pengetahuan, tetapi merupakan sebuah rujukan yang terdapat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentunya sekarang ini manusia yang sudah ada diberi tanda itu hanya perlu menggali dan mengembangkan sebuah konsep dan teori yang sudah ada tersebut. Sebagai kaum intelektual muslim, kita perlu untuk mengkaji lebih jauh lagi fenomena sains yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga segala tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menjadi sia-sia.